Langsung. Oke guys, selamat datang di acara Om Luntang Lantung dalam komplek. Iya. Salah. Om open minded, luntang lantung dalam komplek. Iya. Jelas kita ngobrolnya santai-santai aja ya, paling hal-hal yang dari paling nggak penting sampai yang penting banget, dari yang paling sempit sampai yang paling luas. Iya. Yang paling- Nggak tahu penting buat lo apa enggak, itu sih penting ya. Buat kita penting karena emang kita lagi luntang lantung dalam komplek. Iya. Pokoknya kita ngobrol penting buat lo tonton. Nah, itu penting tuh. Jadi cerita kita ini bakalan seputar kehidupan kita waktu di komplek lah. Gitu. Betul. Mudah-mudahan ini Tempat daerah kita relate. tinggal. Iya. Kemudian kita gitulah. Iya. Bareng sama Join atau Nah. atau BBM kalau di TikTok. Kalau nonton TikTok gue sekarang promo. nah, iya. Kenapa Doit ada di sini? Ya, Ya. konten lu di mana? Kalau konten gue di TikTok itu kan tentang nostalgia dan semua hal-hal yang pernah gue alamin yang nonton TikTok gue pasti udah tahu. Yang belum nonton ya, Bang. Nah, itu tentang segala kejadian yang pernah gue alamin dari mulai gue SD. Sebelum masuk SD, malah dari TK, SD, SMP dari tahun 80-an, 90-an. Nah, Lu SD di SD gue di Kebayoran Baru di Jalan Ciranjang dekat rumahnya Doi. Tahun? Aduh nyebut Iya, apa namanya Iya. Om? SD gue tuh udah lama banget ya, gue masuk SD tahun 19. Buat kita om loh, buat anak-anak dia kakek. Opa. Gue pokoknya lulus SD tahun 1982 nih. Lu 82, lu lahir belum? Pas lahir gua. Nah, Lu udah lulus SD. Gila, serius lo? Lahir dia lulus Lulus SD. SD lo baru lahir. Iya. lu bukan 72 lahiran ya? Gua pokoknya gua lahir itu tahun kedua. Lo tapi lo nggak tahu kan? Wah, dulu ada videonya. Iya. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu videonya. Wah gila, keren banget sih. Ada. Ini kalau dijemput apa ya? Nggak boleh. Soalnya kan usia Iya. Itu. Lu apa tuh serius lahir ya? 82 gua. Januari BBM lagi Kalau naik gitu, tinggi tuh. Beda 5 tahun sama gua. Kebetulan matematika gua 5 ya. Gua kan ini 82 itu BBM lagi naik tinggi lagunya Iwan Fals dulu. Gua seumuran sama almarhum Galang. Oh. Kan 82 BBM naik Dulu tinggi. BBM itu itu Bensin tak terbeli itu yang dulu. Oh. Itu 82. Galang itu galang rambu anarki kan? Iya. Jadi gua dulu ya. Lu dulu. enggak, BBM tahun 82, 83 tuh ingat banget gua harganya 250 naik ke 300. Ada kebetulan gua sih 300 perak. Iya. Murah banget ya? Iya. Enggak BBM apa dulu? Premium gitu. Dulu kan cuma ada premium sama super zaman dulu. Oh. Iya, enggak ada kayak sekarang Pertalite, Super Tamak segala. Oh ya dulu premium doang ya. Tapi nggak boleh super di dekat premium. Karena Super. Jadi aku meledak dong. Super di dekat premium. Ada yang tahu super? ada nggak lo ngerti nggak lo? Gak tahu. Tapi rokok premium juga ada deh kalau nggak salah. Ada ya? Kayaknya ya. Tapi kenapa kalau rokok premium jadi mahal kan premium? Kalau super bagaimana? Gue nggak ngerokok ya nggak ngerti. Oh iya. Nah kalau lu sekarang tadi umur gue. Ya. Lu umur berapa? SMP di Bisa nggak sih BBM, ngomongin standar umur? BBM. 56 dulu gua. SMP di 56. Terus habis Hah? Umur lo 56? Oh, gue 5. Bener lagi umurnya juga. Beda iya. Jauh banget beda berapa hari tuh. SMP di 56. Gua SMP 56 Bisa ngasih kan nggak usah ngomongin umur lah, ngomongin yang lain aja. Sekolah aja dulu, deh, sekolah zaman dulu. Iya. Ada Ada ketahuan umurnya dulu. Lo umur angkatan 82 lulus SD, umurnya udah ketebak. Jadi gue SMP pertama di 56 sampai naik-naikan kelas 2 beberapa bulan gue pindah ke Selatan karena rumah gue pindah. Oke, SMA di SMA Nusantara di depan Taman Kusumo. kuliah. Kuliah Pancasila. Nah, oke. Jadi biar tahu nih obrolan kita nih seputar itu paling lah. Nah, kalau biar si guys ini tahu kalau dia ini sebenarnya Anak muda. Dulu anak muda gua. tahun 80 ya. Kita semua anak 80-an, anak 80-an. Oh ya dia lahir 82 ya. 80-an. Jadi termasuk anak 80-an. 80-an. Tapi Ini kita 82. dulu udah gaul, dia masih baru lahir. Iya, betul. Lu enggak? Gua kenapa? Lu lahir lu SD? Gua SD Tarkanita. Oh, SD Tarki berapa? 72 lulus. Tarki 2. Tarki 2 ya? Itu belum lahir. Tarki 2, SMP? SMP Asisi. Asisi anjir karena Kenapa? lu anak orang kaya ya? Enggak. Iya. Bro, Anak- itu loh. Tanya rumahnya di mana? Rumah lu tuh jangan ntar pada tahu datang ke rumah. Terus Enggak kita lu dulu tadi SMA? Tapi emang
Cuma kita ini biasanya gua sama si Doi ini sebetulnya masih satu area dari kecil. Iya. Segala Jaksel dulu Jaksel tuh nggak kayak sekarang dikit-dikit ngomong Jaksel enggak. Dulu mah Jaksel, Jaktim, sama aja Sama dulu. aja. Sama aja. Dulu penyebutan Dulu emang di Jaksel lebih keren aja dibanding yang lain. dulu tapi jujur nih lebih Jaksel kan luas ya zaman dulu, Ciputa, Ciledug itu kan masih ada perbatasan Jaksel. Dulu lebih fokusnya ke Kebayoran Baru. Iya. Beda Kebayoran Baru ya, bukan Jaksel. SMA negeri gue negeri. di Tebet sana. SMA negeri di tempat kuliah. Kuliah di Sekti, Kalibata. Gila. Oh, dari kuliah lu dari Kalibata. Gue tahu segalanya apartemen Kalibata itu, gue tahu kenapa. Karena pabrik bata. Karena setelah kuliah, jauh setelah lulus kuliah main ke Kalibata ngapain? Nah ini ngunjungin teman kita. Itu yang belakang kamera juga main di situ. Kalau mau nanya-nanya, Gua kasih tahu dah yang bagus Tower Jasmine ya. kalau booking sama teman kita tuh yang belakang. Iya. Gua SD Strada gua tuh TK di SD di Cirebon, sempat gua SD di Cirebon, Santa Maria Cirebon, baru pindah ke Strada Wiyata sana. Yang di Pejaten. Sampai Strada. Lu waktu di Cirebon nongkrongnya di mana dulu, Bob? Di pelabuhan. Emang Cirebon ada pelabuhan ya? Ada. Oh ada, iya. Gua di depan rumah sakit pelabuhan tuh dulu, Santa Maria Cirebon tuh di depan rumah sakit pelabuhan. Oh dari dulu emang udah Kristen? Udah. Lebih ke arah Katolik tuh. lu pindah ke Jakarta Tahun 93. Enggak 90 atau 92. 91 ya kayaknya. Pokoknya waktu itu gua kelas 3 SD, gua pindah ke Strada Wiyata sana sampai kelas 2 SMP. Baru kelas 3 gua pindah ke Bandung di SMP YWKA, Yayasan Wanita Kereta Api. Jadi waktu lo di Cirebon lo nongkrong di jembatan yang tempat orang di sikat itu nggak? Yang lagi kasus. Belum ada. cerita Vina itu. Belum ada. Tapi lo tahu tempat kejadian itu nggak? Jembatan yang di Vina di Nggak tahu, Terjadi gua gitu. nggak nyimak tempatnya di mana. Oh. Yang pasti angkotnya gua tahu kesana apa. Karena kan pasti naik angkot. Oh kan? iya. Angkotnya apa tuh? Dulu tuh ada angkot BX 1B tuh pokoknya yang lewat. Masih ada nggak? Majasem. Masih ada. sekarang masih ada Kayaknya enggak, sekarang udah naik. Gue tuh kalau ke Cirebon cuma makan itu bos, kepala gentong. Di mana? Ya pokoknya kalau situ dari kepala gentong ya di situ lah. Gua tuh dulu di Cirebon ya, atlet renang. Oh. Dulu ada Gerage, Mall Gerage. Dulu itu rumah dulu itu Cirebon buta gua enggak pernah. jadi ada Mall Gerage yang gede. Dulu itu kolam renang Gunung Sari namanya. Gua sama satu atlet dulu tuh ada, kalau lu pernah dengar Catherine Surya. Oh iya. Nah, gua tuh bareng sama Enggak, biar nyambung aja kita. ngetep lu coba. Kalau ada yang tahu nih. Oh, Kadin Surya yang itu yang pernah yang atlet. Tahu gua. Ya lu masa nggak tahu? Latihannya di Gerage kan? Gerage tahu. Tahu gua. SMA di SMA 6 Bandung, kuliah di Unpad Bandung. Oh, Bandung. Terus lo tahu kalau di Jakarta tuh ada PI Mall gitu segala macam dari mana? Kan lu sekolah di Gerage dulu. Oh, dulu waktu SD kan. Tapi SMP gua Nah, yang mau Gerage sama Penny Mall satu orang yang punya. Oh, satu orang yang punya. Kadin Surya tadi. Bukan, dia punya apotek bahagia. Apa lagi? Ada yang tahu? Dulu tapi waktu gua sekolah di NGM di Strada, itu nongkrongnya cuma ke PI Mall, bro. Nggak ada lagi gua dulu. Tuh, ini gue baru tahu di sejarah nih bro. Itu kan dari dunia film. Ternyata Metro Golden Mayer itu dulu pernah ada di MGM Movie Production yang tahu. Pernah ada di, tadi lu bilang MGM Marga Mulia dong. Oh, Marga Mulia. Kita kan sekolah di situ. SMP. Aku hampir percaya loh. Strada, Marga Tapi Mulia. Strada juga kan? Iya. Pernah ngalamin banjir nggak? Aku nggak pernah tuh zaman itu gua. Masa lu nggak pernah banjir? Ya iyalah, orang dia nggak pernah masuk. Gua kan waktu itu ada program yang masuk sebulan 2 kali. Jadi kan banjir sering di situ pada saat Lo sekolah apa les gitar? Gua 2 kali. Tapi beneran zaman gua itu nggak banjir kan. Masa? Zaman kan beda zaman. Tapi pernah tawuran dong? Tawuran ya zaman SMA. Gua SMP pernah bro tawuran. Strada Marga Mulia tuh. Oh. Jadi lo Strada juga ya? Strada. Lo Strada yang di dekat Pejaten. SAE itu? Iya. Pejaten? Iya, Pejaten. Oh, berdua Pejaten? Iya. Beda tahun aja. Dia 82. Tapi Strada emang sekolah Katolik ya? Kalau Sekolah Katolik. Gua
gue aja masuk situ. Jadi gue pernah tawuran tuh dulu tuh. Gue kan ya anak-anak yang. Tapi ngomong-ngomong ya, dulu gue kan kebetulan gue muslim ya. Cuman emang gue dari TK tuh dimasukin sekolahnya sekolah Kristen sama bokap gue. Banyak sih ya dulu. Supaya kalau lo Kristen emang masuknya Kristen kan? Iya. Nah kalau gue kita nih kalau gue agama Islam tapi masuknya di sekolah Kristen dari TK. Banyak di Strada juga. Iya. Di Strada orang Islam masuk di Strada ya? Banyak. Orang Islam masuk Kristen banyak di Strada. Nah ini gue mau nanya nih. Gue tuh dari kecil dari TK masuk sekolah Kristen. Kan pada suatu saat gue tanya bokap, kok aku sekolahnya di sekolah Kristen sih Pak? Gitu. Iya soalnya waktu itu menurut bokap gue sekolah waktu itu dia cari sekolah yang disiplinnya kuat menurut dia. Iya. Sistem pendidikannya segala macam guru-gurunya gitu. Maksudnya bukan mendiskreditkan sekolah lain ya. Cuman pada saat itu bukan sekolah Kristen kan sekolah Katolik kali. Sekolah Katolik ya. Iya, karena yayasannya itu kan zaman dulu kan Katolik tuh. Iya. Bagus-bagus. Iya, katanya bokap gue tuh punya keyakinan bahwa kalau sekolah Katolik tuh mungkin lebih disiplin apa segala macam, mungkin juga masalah teknologi atau pengajarannya tuh lebih zaman maju itu lah ya, pada zaman itu kayak gue juga 80 lah ya zaman dulu gitu. terkenal dengan disiplinnya. Tarki kan juga disiplin, beda sama sekolah negeri lah. Kita kan dulu nggak terfokus sekolah muslim kayak sekarang kan. Internasional muslim juga ada ya. Nah, zaman dulu kan kalau yang khusus muslim ya kayak sanawiyah, madrasah gitu kan. Cuman pilihan umum kan dulu negeri dibanding disiplinnya dibanding sekolah Katolik atau sekolah. Nah ini gue mau nanya nih, kalau di sekolah Islam, lu sekolah Islam nggak? Nggak pernah, sekolah negeri dan sekolah negeri nggak pernah? Terus sekolah negeri, nah di Mandang kan negeri. Oh iya, SMA negeri juga gue. Mandang gue sebentar. SMA negeri. Nah, seingat kalian itu kalau ada orang yang agamanya bukan nggak ikut Muslim, nggak ikut pelajaran agama itu dia masuk apa keluar? Keluar Kan? Nah, waktu itu gue di sekolah Katolik, orang yang agamanya Islam itu ngikut di dalam. Ngikut kalau di Katolik ngikut. Beda. Lu sekolah di mana ya? Strada ngikut, Bro. Gua keluar, Bro. Oh, lu keluar di luar waktu itu. Gua kalau keluar dalam dimarahin. Iya. Dan gua kebetulan di kelas gua yang muslim, waktu gua di Strada, yang muslim cuma gua. Nah, jadi pas pelajaran agama gue keluar. Lo gak asik kali waktu itu? Kayaknya karena gue lagi rusuh. Gue suka bilang bohong. Jadi beneran waktu itu gue keluar. Jadi yang kan diumumin juga waktu di Strada angkatan gue ya, angkatan zaman gue tuh. Mungkin angkatan lo atau angkatan dia udah beda kali. Pas angkatan lo gak disuruh keluar kali. Oh nggak disuruh keluar, semuanya ikut pelajaran udah sampai beri salam. Doa. Iya. Bapak kami. Terus pas mau istirahat kemuliaan, baru pulangnya Santa Maria. Kalau gue seingat gue dulu waktu di Tarki. Lo ikut juga kan? Ikut. Jadi waktu kan gue Islam di kelas gue tuh dikit. Kalau nggak salah 3 orang, 4 orang paling ya. 2 apa 3, 4 orang doang lah paling. Ya. Dan itu semuanya nggak ada yang disuruh keluar. Gue disuruh belajar. Makanya gue tahu. Pada waktu kecil itu gue sempat hafal tuh kalau sejarah-sejarah agama atau sejarah dunia itu yang dari sisi Kristen. 12 murid Yesus apa dong? Ya dulu mah apa ya? Gue tahu nih kenapa bapaknya dia masukin dia. Serius. Karena di keluarga keimanannya paling tipis sekali. Makanya dia ganti kakak gua semuanya masuk sekolah Katolik. Nah itu banget tuh bapaknya, gimana secara tipis ini. Cari alternatif dah. Itu alternatif. Kalau gue dulu karena ngejar disiplinnya, gue sempat dijatuhin di SMP kelas 1. Pada saat itu SMP kelas 1 nolak lo. masih bangunan dibanding kelas 1 gimana sih? Di perapatan Ragunan binatang. Kebun binatang. Iya. Lu kalau sekolah malah ke Ragunan sih. Nah, gue malasnya itu. Udah dekat kebun binatang Ragunan, terus habis itu sekolahnya dibanding Strada waktu itu lebih baik lah negeri kan waktu itu. Iya. Gue nggak mau, gue pilihnya dipilih itu udah Strada aja. Strada kan dulu secara fisik bangunannya bagus. Iya, sama-sama dulu kayaknya pertimbangan bokap nyokap gue kan tentang sekolahan tuh kayak gitu tuh. Jadi memang fasilitasnya lebih bagus, mungkin lebih disiplin segala macam. Tuh. Tapi banyak yang caur juga. Teman gue pernah ketahuan mabuk di PIM waktu itu. Ya itu buktinya lo masuk situ. Nah kan angkatannya beda ya waktu itu ya. Banyak yang caur juga. Dia masih Waktu itu kalau nggak salah ketahuan mabuknya ngelem ya. Ngelem terus sekali nggak bisa copot lagi.
Gimana nggak terlawan? Lebih susah lepas. 3 hari nih. 3 hari. Sebenarnya mabuk bukan karena doyan ya. Nggak bisa ditarik ya. Terus ditanya nggak ngaku lagi. Bob kamu bilang enggak. Kalau itu lapas ya. Udah di sini. 3 hari. Emang enak Pak, pakai sama bapaknya. Lu pas sekolah pernah kasus sampai dulu? Wah, yang gue bikin di TikTok. Apa tuh? Coba kasus ini kita cerita kasus di sekolah nih zaman dulu. dulu. Gue jujur aja dulu matematika, fisika tuh gue goblok gue. Nah, jadi gurunya baik. Pak Joko udah masih ngajar kan zaman dulu? Pak Joko fisika. Nggak tahu, gue fisika. Oh maksudnya Pak Jokowi. Bukan sebenarnya Pak Joko itu ngajar di Selada, bener nggak? Jadi guru gue fisika ini gue ada di Bentuknya udah mau turun ya. Ini nggak apa-apa ya. Jadi matematika tuh gue bego, fisika gue bego. Tapi matematika gurunya baik banget. Jadi nggak terlalu ngincer murid-murid yang goblok. Nah, Pak Joko ini juga orangnya asik sebetulnya. Cuman gue gobloknya kelewatan, kalau goblok banget. Jadi dia suka ngebully gue lah istilahnya zaman dulu. Kalau misalnya dia bilang, ini semua pada ngerti ya penjelasan begini, ini papan tulisnya dia. Semua pada ngerti ya jelasin, kecuali yang di situ tuh pojok tuh si Doi itu pasti. Gue lagi gini, ya. Bener kan? Dia suka nyindir lo gitu ya? Sering banget sering gitu. Nah, kenapa dia suka nyindir? Maksudnya lu emang malas ngitung atau malas mikir? Gak tahu gue secara psikologis begitu ada pelajaran fisika lihat gurunya begitu gue fisika sama matematik nih. Fisika dan matematik kalau dia fisika yang Pak Joko nih. Nah sampai akhirnya karena gue sering dibully gitu, sering suruh maju dan dia pas pada saat nyuruh gue maju udah bilang, nih ya kita suruh doain nih, pasti nggak bisa. Jadi gue di papan tulis bener cuma gini doang. Iya, di papan tulis cuma gini doang. Itu kelas berapa sih itu? Kelas 2 SMP. 2 SMP, sorry. 2 SMP. Nah, itu sebenarnya itu maksudnya kritikan juga ya buat masuk. Ya, zaman dulu tuh sampai separah itu ya. Ya, guru kan jitak zaman dulu juga enggak apa-apa. Iya, dulu gua cerita sebentar. Oh, iya, gua dipoles juga. Dulu dipoles. Masih mending lo daripada dijitak. Gua ditampol, Bos, begini. Kamu ngobrol mulu. Wah, begitu. Nah, zaman dulu enggak. Ah, gila lu. Sabut pakai penggaris kayu juga sama. Kalau itu guru kesenian. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa nyanyi atau kita nggak ngikutin, itu pembelajaran kan panjang tuh. Itu kita jarinya dikeplak, Bos. Gua dulu, kamu kenapa nggak dengerin? Plak gitu. Gua ginting tuh dulu, gua ingat. Waduh, ginting. Sudah bukan. Rumah gua lagi. Lu tau nggak? Penggaris kayu bukan yang ininya, Bro. Yang ininya. Iya. Sama gua juga digini. Iya. Gua sering. Nah, itu bulian gitu bilang bego, kamu goblok banget kan zaman dulu normal ya. Iya, lu masih mending Bos kata bego. Ini gua ditimpa ini kamu bercanda mulu. Bah, gitu. Jadi begitu gini, dah gitu tiba-tiba. Ya. Anak-anak sekarang juga pengen ditimpa ngomong. Itu ditimpe. Nah, itu bedanya zaman dulu guru tahun 80-an ngedidiknya sekeras itu. Keras banget. Terus Joko itu terlaluan ya. Nah, akhirnya gua karena sering digoblok-goblokin loh. Sering goblokin suka maju begitu emang goblok bener sih. Dan yang salah dong guru. Akhirnya gua pengen bisa skip nih kelas. Nah, pada saat itu lagi musim tahun 84 nih. Lu baru umur 2 tahun ya. 2 tahun gua. Tadi lu udah 20 ya? Udah lah dia ngomongin main aja deh. Jadi pada saat itu lagi musim sting bomb. Sting bomb tuh buat ngerjain. Oh, tahu gak sih? Bau kan bau. Baunya bau raja tai tuh, tainya gendruwo tuh. Oh, gua tahu. Itu pakai daun, Bro. Bukan. Daun kentut-kentutan tau nggak? Iya, tapi ini di botol ada Kalau zaman dulu emang ada yang jual. ada. Jadi dari botol kecil gitu satu paket isi 3. Iya, sting bomb. Itu kalau dipecahin tipis gitu, baunya super bau tai. Seruangan bisa. Itu sebenarnya mereka dulu yang jualan itu buat apa ya? Iseng-isengan. Ada toko dari Plaza dulu tempat jual alat sulap, tempat main. Iya. Nah, namanya tokonya tuh Ninali dulu di lantai 2 Plaza. Itu jual segala macam. Nah, salah satu yang ampuh itu dia jual tai-taian plus sting bomb dicampur. Tai-tai dari karet. Nah, karena gimana nggak dikeluarin deh? Nah, sebenarnya bau tai. Akhirnya tuh gua Pak Joko tuh gayanya kalau ngajar tuh suka duduk di meja ini, kayak film-film detektif Amerika tuh, pengaruh di situ kali. Nah, akhirnya kan gue pikir gimana supaya di kelas bubar. Meja gue pas gue lagi tiket zaman dulu kan kita tiket. Iya. Tiket bersihin meja, bawa vas bunga. Nah, itu pas gue jadwal tiket pelajaran dia, meja nih gue selipin kapur kaki meja nih supaya nggak pecah botolnya. Kapur terus gue selipin sting bomb. Gue tidak cerita sama semua, even ke teman saya, soalnya gue nggak cerita karena gue tahu karakter kita pasti gila tuh si Doi yang begitu. Udah. Sting bomb ada bunyinya nggak? Gitu. Tapi bunyinya telat deh. Dulu tuh nggak pakai bunyi. Akhirnya bunyi juga. Ini yang gue tunggu. Itu pas bingung. Anjing
kok nggak bunyi tapi bau. Ini kan suaranya lu dengar, baunya yang Enggak, ini kejadiannya tahun 84, bunyinya tahun 2024. Bunyinya 40 tahun kemudian nih. Gila. Tapi ini keren banget. Jadi kita ini apa namanya podcast yang kalau bunyi kentutnya asli loh. Iya, Nggak ada loh podcast lain. Itu nggak dubbing ya, guys. Perlu asli itu nggak pakai sound effect. Emang ngomong susah kagak ngerti sound effect emang. Langsung ngerti. Ini nggak pakai voice over gitu. Terus akhirnya gue masukin di situ, si Pak Joko masuk, datang, gue tungguin semenit, 7 menit, 15 menit kemudian dia duduk. Kan nggak bunyi tuh karena apa gitu aja, dia nggak terasa lah. Udah gue tungguin berapa lama kemudian dia udah mulai bunyi itu ya tadi. Bunyinya 40 tahun kemudian. Dia bilang gini, ini seperti bau amoniak dan sulfur belerang ya, karena guru fisika. Tentu aja diuraikan ya, didefinisikan. Cewek-cewek yang depan yang pinter-pinter yang suka ngadu biasa gitu. Iya Pak, ini kan buat sebelah kali, buat apa kebuka segala macam. Ada nengok ke sana. Gue pun kalau gue diam. Ada kali emang di MGM tuh ada kali. Iya betul, makanya lagi nguap kali. Nah gue kalau diam gitu malah dikira malah jadi tersangka kan. Akhirnya gue bergerak juga. Iya bau ya dari luar. Ya jadi sampai baunya sting bomb belum pernah letak bau sting bomb. Tahu. Lebih bau dari kentut yang dibatalin tuh. Itu sama. Tapi nggak bau kan kentut gue kenceng doang. Tapi nggak deadly. Nggak bau kentut seperti bontai tadi. Akhirnya sampai tuh kelas Pak Joko udah nggak bisa tolerir baunya. Dia bilang ini udah bau banget. Sampai kelas di seberang kalau sekarang di atas kan ada berapa kelas? 3 kelas ya. Iya. Nah, itu sampai 2 kelas kedua bubar juga. Itu di sebelah kali, beneran di sebelah kali kalau yang lu bilang naik ke lantai 2 itu. Iya, kan di atas kelas 2. Iya. Sampai bubar. Gue nggak cerita, gue baru cerita itu gue yang pasang sting bomb pada saat gue bukan 40 tahun kemudian ini. Enggak, tahun lalu. Jadi 39 tahun lalu. Ya, tetap aja udah lama. Berarti lu masuk sore dong kalau di atas. Enggak, kelas 2 2D, EF itu kalau di atas itu. Iya, pagi dong. Pagi semua, gue kelasnya pagi terus waktu itu. Oh, gua DEF tuh masuk siang. Beda era bro. Beda era dulu. 2A, B, C itu masuk pagi itu dulu tuh. Gue pagi waktu itu. Jam normal jam 10 dulu pas pelajaran habis keluar main. Keluar main kan kita dulu sebetulnya keluar main ya. Iya, keluar main. Sekarang istirahat. Iya. Itu kasus gue. Tapi nggak mau nanya. Tapi gue mau nanya nih. Itu kalau Astrada ya? Astrada lagi. Sekolah Astrada itu pernah tawuran nggak? Sekolah Astrada itu pernah berada Zaman sekolah gua. nggak? Zaman gua pernah mau coba tawuran waktu itu. Oh, mau coba doang. Lawan Cepet 7. Oh iya, Cepet 7 dekat Cepet 7. Oh, Solo itu ada lagi. dulu tuh lapangan bola tuh di depan Cepet 7 tuh. Iya. Udah mau sampai, dulu kepala sekolah gua namanya Pasaragi. Oh. Dulu Mobilnya bahasa Inggris Corolla DX. Zaman gua dulu bahasa Inggris. Dia macam banget tuh sekarang. Hah? Sekarang suka jadi dibagusin lagi, dijual, digoreng jadi mahal tuh. Keren ya? DX itu Keren, DX. mobil Corolla kan? dari zaman tahun 80-an. Iya, dan itu ngebut kok mobilnya. Dan mobil dia itu dulu parkirnya pas di depan ruangan, jadi bisa lu tau nggak lapangan voli? Yang dia ada lapangan voli, sebelah sana lapangan basket. Di dalam kalau dulu zaman. Iya di dalam. Oh. Itu sampai ke dalam, sampai ke lapangan voli. Buset. Oh, mobil Pasaragi voli. bisa parkir di Tentang lapangan kepala sekolah. Tentang kepala sekolah dulu. Dulu dia guru bahasa Inggris kalau nggak salah lagi zaman gua. Nah, Kepala sekolah. begitu mau tawuran tuh lawan Cepet 7. Dulu tuh pentolannya ada si Encek. Cek. Namanya kurang serem ya. Kasih kami itu. Oh, si Encek. Bapaknya namanya Tony. Jadi dipanggil Tony. Dulu kan panggil nama bapak. Iya. Iya. Kalau Encek datang 2 orang. Cek. Sampai main ke rumah Encek lu panggil Tony. Kalau cek dulu angkatan gue biasanya rumahnya di kota tuh, daerah kota. Ini sebelah rel dulu tuh, sebelah rel Pasar Minggu. Tapi bukan ini. Terus tawuran, jadi Tawuran, Encek, Maradona, siapa dulu, pokoknya banyak deh. Pas begitu, di belakang mobil Pasaragi. Pasar lagi baru keluar. Pasaragi ngikutin Ngikutin. dari belakang, dia tahu kali mau nyerang. Woi, Pasaragi. Itu semua yang mau tawuran, lebih takut sama Pasaragi daripada Cepet. Bukan karena ketik orang itu. Iya, karena Pasaragi dia pakai cincin itu. Kalau nabok tuh parah. Oh, Ada pernah nabrak orang. temen gue pernah ketahuan nabok namanya Richard dulu. Ditabok sama dia. Tabokin, cincinnya diginiin bro. Dibalik. Dibalik, disikat sama dia. Tak, gitu dulu. Serius loh. Iya. Zaman dulu begitu. Ya, tapi nggak ada yang komplain bro. Iyalah. Ya, sekarang gue tuh lagi belajar ditampol gini gara-gara ngobrol. Kalau gue ngadu bokap gue, Bais tuh orang. Iya Bais.
Tapi enggak, kalau zaman dulu kebalik, kalau kita dimarahin guru, kalau gue ya, gue ngadu ke rumah, malah gue dimarahin lagi. Karena makanya dengerin kalau guru ngasih tahu. Kalau lu gitu nggak? Iya. Tapi kalau dipukul sih harusnya. Karena gue dulu nggak berani. Gue tuh nggak berani bilang. Kita nggak pernah ngadu sama orang tua. Iya, gue tuh nggak berani nggak ngadu. Sebetulnya gue pengen ngomong. Cuman gue yakin kalau gue ngadu itu guru pasti digambar-gambarin bokap gue. Habis pasti. Bokap lu tentara sih. Iya, pasti habis. Ya, tapi kalau zaman dulu gue bilang juga, tapi emang emak bapak gue kesel juga, gue kali aja habis dijitak. Ya bagus lah, kamu tadinya nggak dengerin gitu kalau bokap gue. Iya, emang banyak yang nggak dibelain juga kalau zaman dulu. Dulu jitaknya sampai begini loh, ada di Bagaimana gini? sampai begini SMP 5 ada. Gue jadi konten juga tuh Pak ada. Jadi gue duduk gini, sini kamu gini. Tadi enak banget ya sekolah telat sampai setengah jam dan sekolah punya bapak kamu cepat gitu kan gue. Jadulnya gini gitu. Sini. Nggak, tapi diginiin gitu. Begini. Iya, maksud gue. Begini, cetak gitu. Tuh gitu. Coba. Banyak mereka Padang tuh legend lah, Padang di SMP 56 pada tahu ya, lo yang nonton kalau tahu Padang tuh gimana cara. Cuman dulu memang kalau anak-anak SMA kalau misalnya antar angkatan itu biasanya ada juga yang modelnya satu-satu. Iya, ada satu diadu. Oh iya, ribut. Tapi ada juga yang memang tipenya keroyokan ngegeng. Iya. Kalau sekarang kan circle ya. Jadi circle si A si B nih. Misalnya satu jurusannya jurusan lain, yang ini jurusan matematik, jurusan apa gitu. Nah itu biasanya beda jurusan tuh ributnya. Kalau gue dulu bedanya gitu, gua beda angkatan juga kadang ribut, beda jurusan juga kadang-kadang ribut. Tapi kebagi bro. Ada anak abas dulu tuh, ada anak basket. Iya. Ada dulu tongkrongan slankers. Kalau di gua tuh ada tuh. Sama anak-anak yang kayak gua yang kemana-mana gitu. Tapi pengen masuk gitu, tapi masih takut, masih belajar gitu. Tapi nggak pinter-pinter banget juga gitu. Gua banyak ribut begitu SMA, bukan gua, sekolah gua ya di SMA Nusantara tuh depan Cipto. Nah itu sering ribut tuh sama budut segala macam. Tahu dari situ malah ribut. Tapi gua nggak pernah ikut kalau ikut tawuran banget. Gua pernah. Sekarang kan kalau tawuran kan langsung dibawa ke ring tinju ya. Iya, itu lebih bagus tuh. Makanya tuh sih. Dulu tapi kalau dulu sih tawuran aja, kayak misalnya waktu sekolah gue ada bola terus gitu, kemudian gue lihat yang mainnya udah pada orang-orang yang doyan ribut nih. Wah, gue yakin pasti ribut. Bener, habis itu ribut. Terus lu cabut gitu? Gue cabut keluar mau ikutan ribut, kan lempar-lemparan batu ya. Jadi kita banyak berlindung di balik mobil. Cuman akhirnya tawuran itu bubar gara-gara orang situ keluar bawa golok panjang banget bos. Namanya kelewang. Iya, kelewang. Begitu udah diangkat, dibubar lo semua. Gara-gara itu semua anak-anak SMA bubar. Gue dulu ya, pernah yang paling parah tuh gue lihat gue kan kalau pulang tuh lewat Balai Rakyat Pasar Minggu tuh, gue balik ke daerah AUP tuh. Jadi di barak itu suka BK sama TLD kayaknya menurut gue. Bunda Kandung sama Teladan tuh kayaknya. Itu ribut di situ. Ada polisi yang kayak jadi tukang ojek gitu kayaknya. Dia tembak ke atas bro. Tar kayak gitu kan. Lu tau nggak kalau di Balai Rakyat tuh ada yang kayak buat departemen pertanian kayak gitu, temboknya lebih tinggi dari ini bro. Itu ada anak SMP yang ngeloncatin SMA itu bisa ngeloncatin tembok itu. Ada iya. Gue sih nongkrongnya kan dulu tuh ada kilosan tau kalau kios-kiosan rokok yang kayak gitu kan. Gue mau kayak masih pakai baju SMP kan, gue kan takut kan. Dari bang, numpangnya pakai. Gue soalnya harus ke rawa bambu, jadi gue harus naik angkot yang masuk ke Solo. Itu kan? Iya, gue harus nyebrang ke Solo kan, daripada gue kena tembok, mendingan gue di sini aja. Kalau tawuran keroyokan gitu gue nggak ikut karena ngeri kita lagi fokus sama yang depan, taunya di belakang dia aja. Satu-satu pernah lo? Hah? Satu-satu pernah? Pernah yang ngajakin gue maksa, yang gue ajakin dia lu aja sama gue gitu, pernah. Pernah lu berantem? Lu pernah juga berantem satu lawan satu? Kayaknya nggak pernah. Tadi dia pas lagi